Halo dah, kalau nggak ada yang nanya, gue itu selalu pakai mouse dari Rexus sebagai daily driver, yaitu Arca, ya. Dan udah cukup lama sebenarnya gue pakai ini, mungkin sekitaran udah mau masuk setahun ya. Karena mouse-nya ini lumayan enak dan gue sendiri juga agak males sih ganti-ganti. Tapi kayaknya masanya sudah habis dari singgasananya dan dia harus menyingkir dari sini. Jangan deh sayang. Dan ya, kali ini dia akan digantikan oleh penerusnya yang dari Rexus juga. Dan ini akan menjadi daily driver terbaru gue. This is Arca 2. Satu hal yang gak berubah dari Arca ini adalah kita masih dapat case yang premium ini. Walaupun bentuknya emang kayak kotak bekal makan siang. Tapi ini udah bagus lah ya. Dan di dalamnya, di sini terdapat kertas-kertas sakral, lalu ada kabel paracord dan juga mouse-nya yaitu Rexus Arca 2. Dan untuk harganya, ini masih cukup terjangkau di Rp289.000. Arca 2 ini menggunakan shape ambidex dan ini cocok banget untuk gua sebagai pengguna style palm grip. Secara dimensi, Arca 2 ini nggak jauh berbeda dari versi yang pertamanya, palingan bentukannya aja yang lebih ramping. Dan yang gua senang di sini adalah pada bagian samping kiri dan kanan mouse-nya itu udah ada anti-slip rubber supaya gripnya makin solid. Nah, pas ngeliat Arca 2 ini pasti kita akan salfok sama button-buttonnya. Yap, selain klik kanan dan kiri, terdapat juga dua button forward dan juga backward di kedua sisi mouse-nya. Lalu button lainnya terdapat di bagian dasar mouse-nya. Ada button untuk DPI dan juga ada switch untuk on-off. Selain itu ya, terdapat mouse feet yang cukup panjang di depan dan di belakang, ini cukup oke, dan juga cukup licin. Untuk gliding ini cukup lancar dan smooth. Lalu ada juga ya yang penutup baterai kayak gini, dan kalau dibuka ternyata ini adalah tempat untuk dongle 2,4 GHz. Dan untuk dongle-nya sendiri udah ada logo Rexus-nya. Nice. Gak ketinggalan tentunya ada RGB Lightning Underglow ya, yang cakep banget RGB-nya, dan juga di logonya pun juga ada RGB Lighting. Jadi secara estetika Arca 2 ini udah bagus banget menurut gue pribadi. Lalu untuk build quality-nya ini juga udah cukup oke, solid dan kokoh. Teksturnya ini membuat gripnya mantep ya. Paling hati-hati aja buat tangan yang gampang basah dan juga berkeringat karena akan meninggalkan fingerprint. Nah, perubahan besar juga terjadi pada bobotnya. Di Arca yang pertama, itu bobotnya di atas 100 gram. Udah termasuk kelas berat. Dan di Arca 2 ini dibuat lebih ringan, walaupun nggak termasuk kategori ringan banget, di 88 gram. Dan menurut gue sih ini udah cukup, karena ini juga cukup balance ya. Nggak ada titik berat yang dominan, baik di depan maupun di belakang. Cukup bagus. Palingan gue harus beradaptasi sama click force-nya. Karena ini agak berat sih pas neken, dan juga scroll wheel-nya ini agak ngelos ya. Sensasinya gue kurang suka sih. Jadinya cuman itu aja yang gue harus beradaptasi sama mouse ini. Lalu Arca 2 ini memiliki dual connection, mode wired yang udah pakai kabel Type-C dan mode wireless dengan dongle 2,4 GHz. Di mode wirelessnya ini udah no delay, enak banget ya untuk main game yang cukup kompetitif, dan di mode wirednya juga sama, dan karena ini menggunakan kabel dari paracord yang udah ringan dan juga fleksibel, pastinya udah enak banget. Paling nambah beban sedikit aja karena konektornya pasti sedikit menitik beratkan di bagian depan. Alright, sekarang kita bahas bagian dalamnya, yang sebenarnya nggak ada update dari versi pertamanya. Masih pakai sensor 3325 dari Pixart, lalu switch-nya dari Huano, DPI-nya up to 10.000, dan polling rate-nya 1000 Hz. Malahan kapasitas baterainya dipangkas menjadi 650 mAh. Nah, by the way, ngomongin soal kapasitas baterai, ada beberapa orang selalu nanya bagaimana cara mengetahui kalau misalnya mouse-nya itu udah full pada saat di charge. Jawaban dari gue adalah dipantau melalui software. Tapi mungkin ada beberapa software yang nggak menunjukkan kapasitas baterai. Ya berarti tinggal nerka-nerka aja.
Nah, pada Arka 2, pertanyaan seperti itu telah dijawab dengan LED yang berada di antara klik kiri dan kanan. Kalau sudah full, LED-nya akan mati. Salah satu fitur yang menurut gua nggak penting-penting amat ya awalnya, tapi setelah melihat respon kalian ya, mungkin ini adalah fitur yang cukup penting untuk menjaga umur baterai biar awet. Nah, selama pakai mouse ini, ternyata button yang ada di sebelah kanan ini cukup menyusahkan bagi gue pribadi. Karena kerap kali ketekan, sehingga gue yang lagi misalnya nonton YouTube, terus mau coba gerakin mouse aja, itu ketekan dan akhirnya ke backward atau ke forward. Jadinya tontonan gue terganggu. Ya, kadang bikin aku kesal. Tapi untungnya karena ada software, button di samping kanannya ini bisa dinonaktifkan dan tombol-tombol lainnya bisa di-customize fungsinya sesuai kebutuhan. Dan selain itu, terdapat pengaturan untuk RGB lighting, ada juga setting DPI dan juga setting makro. Jadi sudah sangat lengkap. Dan ya untuk gaming ini udah pastinya enak banget. Untuk kompetitif gue sih yakin ini juga cukup oke ya. Walaupun bukan kelas yang turnamen besar. Turnamen kecil-kecil kayaknya masih oke lah. Dan karena adanya programmable yang button-buttonnya ini, jadinya ini cukup enak ya. Misalnya di setting ini untuk nunduk, ini untuk sliding, ini untuk lompat, dan ini untuk mungkin ganti-ganti senjata biar cepat ya, pisau apa gitu. Jadinya tangan kirinya hanya fokus ke pergerakan dari orangnya atau apa sih namanya, avatar ya. Ya intinya itulah ya, kalian tahu maksud gue gimana. Dan ya mouse ini cukup worth it lah untuk didapatkan di harganya yang nggak sampai 300 ribuan udah dapat sebagus ini. Nah, bagaimana menurut kalian, apakah worth it atau enggak ini untuk didapatkan? Tuliskan aja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih ya telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian bisa koreksi aja nanti di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Faki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.